Kembali lagi dengan saya Agung Diharmayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan kewirausahaan pendidikan. Yang pertama, pentingnya wirausaha bidang pendidikan. Kewirausahaan dalam bidang pendidikan penting dilaksanakan karena kedepannya kesadaran akan pentingnya kualitas kebutuhan pendidikan akan semakin meningkat. Peran penting yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Kewirausahaan di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah, lembaga bimbingan belajar, lembaga pelatihan kerja, serta penyedia alat-alat pendidikan tentu sangat penting untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan para orang tua untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anaknya. Peran penting yang kedua yaitu mengurangi tingkat pengangguran terdidik di bidang pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terdidik atau sarjana mencapai 1 juta orang pada bulan Februari tahun 2021. Salah satu cara agar tingkat sarjana yang menganggur itu berkurang adalah dengan cara mendirikan usaha sendiri. Salah satunya untuk sarjana pendidikan yaitu di bidang pendidikan. Untuk peran yang selanjutnya yaitu kemanfaatan generasi mendatang atau benefit of the future generation. Nah, wirausaha bidang pendidikan juga berperan penting untuk meningkatkan kemanfaatan generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan peran pendidikan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, langkah-langkah membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh, yang pertama, menentukan tujuan usaha. Sebelum kita mendirikan usaha, kita harus tahu apa tujuan kita mendirikan usaha tersebut. Misalnya kita akan mendirikan sebuah bimbingan belajar. Nah, kita harus tahu tujuan kita untuk mendirikan bimbingan belajar tersebut adalah untuk apa. Nah, yang kedua, menganalisis situasi pasar. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan cara mengunjungi atau membaca di internet informasi-informasi situasi pasar, yaitu pasar itu sedang membutuhkan apa, dimana targetnya di sini kan adalah siswa. Nah, siswa itu sedang membutuhkan apa, lalu pesaing pasar kita atau kompetitor kita ini yaitu bimbingan belajar lainnya dalam hal ini. Jadi kita harus tahu apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Yang ketiga, menyusun profil usaha. Profil usaha ini meliputi nama atau identitas, lalu visi misi, dan juga deskripsi umum dari usaha yang akan didirikan. Yang keempat, mencatat keperluan usaha. Nah, yang perlu dicatat di sini dapat dari biaya pembangunan apabila ingin membangun gedung sendiri. Selain itu, ada fasilitas-fasilitas penunjang seperti papan tulis, meja, kursi, alat tulis, dan sebagainya itu perlu dicatat sehingga nanti untuk memudahkan untuk melakukan penyusunan pembiayaan. Nah, yang kelima itu menghitung rincian biaya. Setelah kita tadi mencatat keperluan usaha, apa-apa saja yang kita butuhkan, selanjutnya kita rinci sedemikian rupa secara detail pembiayaan mulai dari biaya pengadaan atau biaya investasi, ada juga biaya operasional yang harus kita keluarkan tiap bulan. Itu harus dihitung. Untuk yang keenam, yaitu menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini berguna supaya kita bisa meningkatkan penjualan kita. Jadi, strateginya itu kita susun sedemikian rupa. Ada beberapa strategi yang bisa kita pakai, silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Nah, strategi yang paling cocok untuk bimbingan belajar yang dibangun itulah yang kita gunakan. Untuk langkah yang ketujuh, yaitu menyusun jadwal evaluasi. Nah, jadwal evaluasi ini sangat penting dilakukan berkala untuk mengetahui apakah usaha yang kita lakukan itu menguntungkan atau tidak. Nah, evaluasi ini juga dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari bimbingan belajar yang kita bangun untuk kedepannya. Untuk topik yang selanjutnya adalah aspek-aspek penting yang dilakukan dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar. Adapun aspek-aspeknya yang pertama, analisis kebutuhan dan masalah siswa. Nah, tentu saja ini sangat penting ya, kita harus tahu apa kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi oleh siswa. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan juga masalah tersebut, maka kita sebagai pemilik atau pengusaha dari bimbingan belajar tersebut dapat memberikan solusi dari masalah siswa tersebut. Nah, yang kedua, menentukan tujuan program. Nah, tujuan ini sudah saya sampaikan sebelumnya supaya lebih jelas dan bimbingan belajar kita ini berjalannya itu tetap pada tujuan atau on track ya.
Untuk yang ketiga, menyiapkan dan memelihara fasilitas penunjang. Nah, ini sangat penting. Nah, mempersiapkan fasilitas penunjang itu seperti gedung yang nyaman, alat tulis, meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Nah, pemeliharaan itu juga sangat penting karena kita belum tentu setiap tahun itu selalu membeli atau mengadakan barang. Nah, barang yang bisa digunakan selama bertahun-tahun, maksimal 5 tahun itu ada biaya pemeliharaannya. Nah, yang keempat, mengelola keuangan dan pembiayaan. Tentu saja pada usaha bimbingan belajar, kita harus mengelola keuangan dan juga pembiayaan. Nah, pembiayaan itu mulai dari biaya modal atau investasi, dan juga pembiayaan operasional. Ada juga biaya untuk promosi. Nah, itu kalau misalnya menyewa TV atau ya melakukan iklan di TV, di surat kabar, mencetak brosur, itu juga perlu diperhitungkan aspek keuangan atau aspek pembiayaannya, karena itu mengeluarkan biaya. Aspek selanjutnya ada merekrut personel. Ya, apabila kita mendirikan sebuah bimbingan belajar, kita tentu saja tidak bisa menjalankan bimbingan belajar tersebut seorang diri. Tentu kita perlu merekrut personel dari tenaga pengajar, ada juga administrasi, accounting, mungkin ada security juga, atau keamanan, dan juga pegawai kebersihan. Jadi, personel itu sangat penting juga untuk diperhatikan dalam mengelola bimbingan belajar. Yang keenam, menjalankan kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini tentu saja kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di sini juga sangat penting ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran karena kita ini merupakan usahanya itu yaitu usaha bimbingan belajar. Tentunya ada kegiatan inti seperti bimbingan kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan ujian mungkin atau untuk masuk perguruan tinggi dan juga untuk mempelajari materi-materi yang belum dipahami di sekolah. Nah, untuk selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Dan Monef ini penting untuk mengetahui perkembangan jalannya usaha, apakah mengalami kerugian atau menguntungkan, dan apa saja yang bisa diperbaiki untuk keberlangsungan usaha bimbingan belajar ke depannya. Topik selanjutnya adalah pentingnya aspek guru efektif dalam bimbingan belajar. Nah, mengapa efektivitas guru sangat penting? Jadi, aspek guru efektif sangat penting dalam bimbingan belajar karena salah satu tujuan bimbingan belajar adalah untuk memberikan pelayanan kepada siswa terkait kebiasaan belajar yang positif, teknik belajar efektif, serta mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Guru efektif yang dapat memberikan konsep atau teknik belajar dengan efektif efisien dengan cara memberikan pemahaman seperti pemahaman konsep dasar dan juga cara cepat atau cara mudah dalam memahami materi tentunya dapat membantu untuk memenuhi tujuan dari bimbingan belajar. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi promosi bimbingan belajar. Strategi promosi menurut Rozi tahun 2019 yang pertama dapat melalui brosur, yaitu alasannya kenapa kita bisa menggunakan brosur karena brosur itu mudah untuk disebar dan dibaca. Nah, brosur ini juga informasinya cukup detail walaupun hanya biasanya satu lembar tetapi itu sudah mencakup informasi secara umum dari usaha atau bimbingan belajar yang dikelola. Untuk selanjutnya yaitu tryout. Nah, tryout ini diminati di masa-masa menjelang ujian sekolah dan juga ujian masuk perguruan tinggi. Apabila kita promosi dengan cara mengadakan tryout, maka tentunya banyak siswa yang akan mengikuti tryout dan secara tidak langsung juga tryout tersebut mempromosikan usaha bimbingan belajar yang kita miliki. Selanjutnya, media cetak. Nah, media cetak ini mungkin terdengar kuno, tetapi media cetak ini juga dapat digunakan sebagai strategi promosi. Nah, cara kita untuk mempromosikan di media cetak itu dengan cara iklan bergambar agar menarik perhatian. Jangan menggunakan iklan baris. Ya, walaupun itu biayanya lebih besar, tetapi iklan bergambar itu dapat langsung menggambarkan dan juga menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada pameran pendidikan. Pameran pendidikan banyak dikunjungi oleh pelajar sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk berpromosi. Nah, di pameran pendidikan ini kita bisa menyewa salah satu stand, satu tempat stand untuk kita melakukan promosi.
Nah, pada promosi di pameran tersebut kita tidak hanya menyebarkan brosur atau selebaran tentang bimbingan belajar kita, tetapi kita juga bisa menjelaskan dan juga mengadakan seperti games atau permainan tentang pembelajaran, sehingga tentunya nanti pengunjung pameran itu akan tertarik dengan stand dari bimbingan belajar kita. Selanjutnya melalui media sosial. Nah, media sosial itu dapat digunakan karena jangkauan yang sangat luas dan juga mengikuti di era sekarang, yaitu era digitalisasi. Tentunya media sosial itu tidak ketinggalan untuk digunakan sebagai media untuk promosi. Yang selanjutnya yaitu aktivitas customer service. Nah, pengertian customer service. Customer service merupakan seorang yang bertugas untuk berhadapan langsung dengan pelanggan dalam suatu perusahaan. Selain mengacu pada persona, CS juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Adapun tugas dan aktivitas dari customer service adalah yang pertama, menerima tamu atau sebagai resepsionis. Yang kedua, penghubung antara perusahaan dengan perusahaan. Nah, selain antar perusahaan dengan perusahaan, customer service ini juga sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau juga dapat bertindak sebagai humas. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemberi informasi kepada pelanggan. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin menanyakan informasi tentang produk yang kita ingin tanyakan pada perusahaan produsen, tentu kita akan diarahkan kepada customer service. Di sana kita bisa bertanya-tanya tentang informasi produk atau perusahaan yang kita ingin tahu. Nah, itu biasanya customer service yang menghadapi hal seperti itu. Yang keempat, menerima pesanan dan permohonan pelanggan dan melakukan promosi. Selanjutnya yang kelima, menerima keluhan dan kekhawatiran pelanggan. Topik selanjutnya, aspek dalam laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan kita harus tahu dulu. Nah, laporan keuangan itu merupakan laporan yang memuat informasi keuangan perusahaan atau instansi pemerintah dalam satu periode akuntansi tertentu yang menggambarkan kinerja dari perusahaan atau instansi pemerintahan tersebut. Nah, komponen dari laporan keuangan itu ada beberapa laporan, yaitu yang pertama ada neraca keuangan, di mana neraca keuangan ini merupakan laporan yang menampilkan informasi keuangan pada tanggal tertentu. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Nah, laporan ini merupakan hasil operasi selama periode tertentu yang menunjukkan hasil usaha mengalami laba atau kerugian. Yang ketiga itu ada laporan ekuitas pemilik, yaitu laporan terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih dan kekayaan. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow. Nah, laporan ini menggambarkan jumlah kas yang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Nah, keempat komponen ini atau laporan ini diolah sedemikian rupa, jadikan satu, maka jadilah suatu laporan keuangan perusahaan yang utuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.